Hai guys, welcome back to Ngobrol Aja Podcast, di mana kita cerita tentang keresahan sehari-hari. Daripada kita resah sendiri, mending ngobrol aja. Hai Tan, Hai, gimana kabarnya, sehat? sehat. Bagus. Nah gini Tan, kita kan udah beberapa bikin konten nih dari awal tentang apa tuh quarter life crisis, tentang triangular of love, dan sampai konten terakhir Hierarki yang kebutuhan Maslow. ya itu udah total 5 konten ya. Subscription model. Ya. Dan anehnya ya Tan, kenapa gue ngerasa apa yang gue bahas sebelum-sebelumnya itu belum apa-apa. Semakin kayak gue mencoba menggali lagi, oh ternyata banyak loh yang belum gue ketahuin tentang teori-teori itu. Itu baru sedikit aja lah yang gue pelajarin. Kalau kamu sendiri pernah gak sih ngalamin momen dimana kamu tuh baru belajar sesuatu, tapi udah ngerasa kamu tuh expert banget dengan hal yang kamu pelajari? Pernah sih. Kayak baru memulai sesuatu hal yang baru tuh langsung ngerasa pinter banget. Kayak dulu baru baca filsafat tuh kayak, wah serasa filsuf banget. Padahal baru tahu sedikit dong ya. Iya. Ya apalagi sekarang tuh lagi viral juga tuh yang dibahas Ferry Irwandi tentang filsafat itu. Betul, itu menarik sih. Kemarin aku nonton juga itu konten. Iya. Dia ngundang orang-orang filsafat juga. Dan mungkin beberapa orang mengalami itu ya. Baru tahu dari konten Ferry Irwandi tentang filsafat. Dan kemudian udah ngomong itu ke banyak orang. Wah, ini filsafat gini mungkin gitu. Iya. Itu menarik banget sih. Jadi itu kan ada live streamingnya kemarin dari Irwandi sama Bagus Mulyadi. Bagus Mulyadi ini dia itu profesor di Nottingham ya. Jadi dia seorang ilmuwan sih, sebenarnya ilmuwan, tapi dia mendalami filsafat juga. Nah, sebenarnya kan si Ferry Irwandi ini kan triggernya tuh dia membahas filsafat. Jadi dia buat satu pemantik gitu. Iya, pemantik. Yang lumayan heboh kan kemarin. Yang dia bilang filsafat itu perlu dihapus aja nggak sih? Iya, dihapus jurusan filsafat. Udah nggak relevan juga. Ya. Nah, banyak tuh orang yang ke-trigger gara-gara itu gitu. Kayak di komen-komennya tuh, iya orang filsafat juga nggak pernah ngasih kontribusi gitu. Padahal setelah kita nonton yang live streaming kemarin itu, ya sebenarnya itu si Ferry Irwandi juga bilang itu cuma kayak pemantik doang biar ada discuss lah. Ibaratnya kayak kita tahu kan filsafat ini kan nggak semua orang tahu gitu. Jadi kayak mungkin si Ferry Irwandi ini punya keinginan untuk gimana supaya orang lebih tahu tentang filsafat ini. Jadi satu-satunya cara mungkin yang dia yang dia bisa lakukan sebagai content creator ya dengan memantik emosi kita gitu. Benar. Jadi terbentuklah satu ruang diskusi yang menarik kayak kemarin itu. Gitu. Dan itu emang udah sesuai rencana dia sih. Iya. Pengen adanya dialektika, dia bilang. Iya, betul. Artinya ada diskusi yang bukan untuk menyalahkan satu pihak atau membenarkan satu pihak doang, tapi timbul di sana satu diskusi dan akhirnya sampai satu kesimpulan yang dari dua belah pihak itu. Iya, betul. Jadi semacam argumen yang lebih solid, bukan hanya benar dan salah ya. Nah, menariknya adalah ketika kita baca komen-komennya itu, wah keluar semua si paling filsuf. Banyak sih ya. Keluar semua si paling filsuf gitu. Kayaknya itu salah satu jawaban dari pertanyaan kok tadi ya. Pernah gak sih kayak ngerasa udah paling tahu banget gitu? Padahal sebenarnya belum tahu-tahu banget. Jadi sebenarnya di ilmu psikologi kok ada yang namanya Dunning-Kruger effect. Jadi ini adalah salah satu bias kognitif di mana orang yang sebenarnya kurang kompeten justru ngerasa paling jago dalam suatu bidang. Wah, jadi yang kayak gue bilang tadi ya, jadi ada kondisi di mana kita baru belajar sedikit, tapi udah ngomong seolah-olah kita tuh yang paling ahli banget.
Iya benar. Karena mereka belum punya cukup pengetahuan, mereka juga nggak bisa menilai seberapa banyak yang belum mereka tahu. Ya. Jadi si Dunning ini pernah bilang gini, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu sama dengan kemampuan untuk tahu kita belum cukup bisa. Jadi orang yang nggak ngerti seringkali juga nggak sadar kalau dia nggak ngerti. Bener sih. Mungkin gini ya, kita tuh nggak tahu tentang sesuatu yang kita belum tahu. Iya. Jadi ya itu aja circle-nya yang kita tahu gitu. Tapi overconfident. Jadi overconfidence ya. Kita percaya diri gitu. Kepedean kalau dia pinter ya. Iya, jadi kepercayaan diri itu nggak sebanding sama kemampuan yang kita punya. Gitu. Dunning-Kruger effect ini sebenarnya terinspirasi dari satu kejadian, Kocan. Nah, kejadiannya itu tahun 95, ada seorang perampok namanya si Wheeler merampok 2 bank di kota Pittsburgh tanpa menyamarkan wajahnya sama sekali. Oh. Nah, saat dia ditangkap, kan ditanya sama polisinya kan. Kok maksudnya kalau perampok kan biasanya pakai apa namanya? Topeng ya? Ya topeng. Topeng atau apalah untuk menyamarkan mukanya kan. Iya. Nah, dia bilang, aku udah mengoleskan jus lemon ke wajahku. Karena dia yakin kalau cairan jus lemon ini bisa buat mukanya nggak terlihat di kamera. Nah, layaknya tinta yang nggak terlihat gitu. Dan ia bahkan sempat menguji teorinya itu dengan kamera Polaroid dan menyimpulkan bahwa metode itu berhasil. Padahal hasilnya salah total gitu. Itu gila banget sih bisa nyamar gitu ya. Pede banget dia berarti. Bahkan nggak nyamar sama sekali, Kocan. Dia cuma kayak mengoleskan lemon juice, terus kayak yaudah dia pede banget tanpa merasa bakalan khawatir bakalan ketahuan gitu. Karena dia nggak tahu cara kerja dari lensa itu gitu, dari lensa kamera itu gitu. Nah, kasus itulah yang menginspirasi si Dunning-Kruger ini untuk penelitian itu. Jadi mereka meneliti fenomena itu, hasil riset mereka itu dipublish tahun 99. Jadi ya istilah Dunning-Kruger effect ini jadi orang lebih banyak tahu. Oke. Jadi intinya makin dikit tahu, makin besar kemungkinan kita ngerasa paling tahu. Masuk akal. Ya. Dan kita juga bisa, kalau kita evaluasi diri kita sendiri, kita sering gak sih melakukan itu, Kocak? Mengalami itu? Iya, sering banget sih ya. Iya kan? Apalagi kalau kita baru belajar satu hal gitu yang emang kita minati, seolah-olah kita paling expert di situ. Iya. Padahal baru belajar kuliah-kuliahnya doang. Karena lagi semangatnya, lagi excited ya gitu. Dan ini sesuatu yang aku tahu banget nih gitu. Iya. Nah gitu. Jadi si Dunning-Kruger ini menjelaskan fenomena itu dalam satu grafik. Jadi di grafiknya itu di titik di sumbu, ada sumbu X, ada sumbu Y. Di sumbu X itu ada dari titik tidak tahu menuju ke expert. Di sumbu Y ada dari level confidence yang paling bawah sampai level paling tinggi. Gitu. Jadi grafiknya itu digambarkannya, nanti kita kasih tahu aja ya grafiknya. Jadi naik dulu gitu ya. Naik dulu gitu kan. Padahal kan kalau misalnya kita lihat kalau di awal tuh kita kan belum tahu banyak tuh. Tapi level confidence-nya itu udah tinggi banget. Jadi dia udah memuncak tuh di awal. Nah perlahan-lahan itu turun, terus agak naik lagi gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Dan kayaknya ini semua orang ngalamin ya. Untuk orang-orang yang baru belajar, sepertinya semua orang ngalamin. Dari grafiknya itu naik banget, terus ke bawah. Akhirnya dia menyadari kalau dia goblok. Akhirnya baru dari itu timbul wisdom lah, kebijaksanaan. Oh ternyata gue gak pinter-pinter banget sih gitu. Iya betul. Akhirnya dia mulai menyadari, oh gue gak tahu banyak, gue harus belajar nih lebih nih untuk biar gue lebih tahu ke depannya. Itu menarik sih ya. Dan semua orang gue rasa merasakan ini ya. Pasti kayaknya. Tapi
ada yang nggak sadar, ada yang sadar aja. Ya betul. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Atau belum ke tahap yang sampai itu sih, sampai sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Jadi ada ciri-ciri paling umum dari fenomena ini. Yang pertama itu percaya diri tinggi di bidang yang baru dipelajari. Terus yang kedua menganggap dirinya lebih tahu daripada ahli. Si paling expert ahli, ahli. Terus yang ketiga tidak sadar bahwa mereka salah atau belum cukup tahu. Nah, yang keempat tidak terbuka terhadap masukan atau pendapat orang lain. Nah ini beda ceritanya sih. Biasanya kalau misalnya yang nggak mau terbuka itu, ini yang bakalan buat dia tuh nggak berkembang. Nah kalau yang mau terbuka itu yang memicu dia untuk belajar terus kan. Jadi semakin banyak yang dia tahu, level confidence-nya itu agak menurun memang, tapi ya itu dia semakin banyak tahu gitu. Nah ngomong-ngomong soal Dunning-Kruger effect ini, Koko pernah dengar paradox of knowledge? Iya, paradox ini knowledge. Salah satu paradoks yang dipopulerkan oleh Socrates, filosof. Jadi paradoksnya itu the only true wisdom is in knowing you know nothing. Jadi kebijaksanaan sejati itu adalah ketika kita mengetahui kalau kita nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi gitu. Makin banyak kita tahu, makin kita sadar kalau dunia itu tuh luas banget. Yeah. Banyak hal yang belum kita ngerti. Dan rasa nggak tahu itu justru tumbuh seiring kita belajar ya. Ya betul. Misalnya kita lagi belajar sejarah. Nah awalnya kan kita pikir cuma kayak soal perang atau mempelajari tokoh-tokoh besar gitu. Tapi makin dalam kita pelajarin, ketemu tuh ideologi, terus ada konteks politik, budaya. Jadi lebih mikir tuh, wah ternyata selama ini yang kita tahu itu baru secuil gitu. Iya, itu yang namanya paradoks ya. Iya. Jadi orang yang berpengetahuan cenderung ngerasa nggak tahu. Sementara yang minim pengetahuan ngerasa udah paling tahu semuanya gitu. Ini bisa bahaya sih Tan ya. Bahaya kalau kita terus menerus di posisi itu, di titik itu gitu. Ya. Ini bisa ngarah ke overconfidence sih menurut gue ya. Jadi pertama tuh bisa bikin kita nutup diri dari masukan. Karena ketika belajar sedikit kita ngerasa udah yang paling tahu, kita jadi menutup diri dari semuanya gitu. Iya. Karena jadi kita nggak mau cuma masukan. Paling expert tadi. Terus bisa juga kayak ambil keputusan yang salah. Karena kan definisi kita tentang satu hal yang baru kita belajar itu baru sedikit. Iya, informasi yang kita dapat baru sedikit. Iya. Dan untuk mengambil sebuah keputusan sebenarnya perlu pertimbangan yang banyak kan. Iya, betul. Bisa ambil salah keputusan sih. Betul. Dan bisa juga mungkin share info yang menyesatkan. Kayak tadi belajar filsafat yang cuma dari konten. Ya. Dan akhirnya dari TikTok. Nggak baca bukunya lagi. Terus keluar lagi. Jadi kita menjelaskan filsafat dengan cara kita sendiri. Iya. Bisa jadi itu kan. Jadi misleading informasi. Iya. Nah cenderung orang-orang yang beneran paham itu malah lebih tenang dan lebih banyak dengerin, lebih menyerap informasi lebih banyak, lebih wise. Ya. Itu menarik sih. Iya. Kayaknya kita bisa lihat juga ya, kayak di kehidupan sehari-hari kok. Kayak misalnya kita nih buka sosmed nih. Kadang-kadang kan ada kayak influencer yang sebenarnya dia gak expert banget, tapi kayak buat satu konten yang seolah-olah dia expert gitu. Iya. Bisa. Kayak nge-review skincare gitu, padahal dia gak punya skill basic di bidang itu gitu. Ya meskipun seseorang bisa belajar sih, tapi ada baiknya dia tidak, ibaratnya ketika dia menyampaikan suatu informasi tidak overclaim gitu kan. Overclaim sih yang masalah sih emang. Kalau nggak salah pernah deh ada kasus di influencer yang overclaim produknya terus jadi dipolisikan ya waktu itu. Oh iya. Kau tahu nggak? Iya, tapi gimana ya, itu bingung juga sih. Kan konteksnya itu kerjaan ya.
Jadi kan apa yang dia sampaikan sebenarnya itu scripted. Dan ya gimana ya, sebagian netizen juga harusnya lebih bijak ya untuk mengonsumsi informasi itu ya. Karena kan dia sebagai ambasador untuk produk itu sebenarnya. Bukannya dia yang jualan produk itu. Sebenarnya kan influencer ini dibayar juga untuk mempromosikan itu. Betul sih. Sekilas yang gue lihat sih gitu ya. Tapi kepercayaan diri dia untuk mempopulerkan suatu produk itu kan ya, bisa termasuk dari Dunning-Kruger effect ini nggak sih? Iya. Mungkin itu overclaim ya. Iya, dia nggak cukup wise untuk kayak ini produk sebenarnya efek sampingnya apa aja sih? Kalau aku bilang gini dengan klaim-klaim tertentu yang memang udah overclaim gitu, ini dampaknya bakalan jadi apa sih gitu. Tapi dia percaya diri aja tuh gitu. Menyampaikan itu ke publish gitu. Mungkin yang lebih heboh ya, yang masalah judul kali, promosiin judul. Mereka pikir itu game-game online mungkin. Dan akhirnya promosinya judul. Iya. Ada lagi orang mikir bisa kaya dari itu. Dari judul. Padahal itu bahkan itu bukan probability lagi sih menurutku. Iya. Kekalahan itu udah pastian sih kalau di udah kepastian. Kalau probability kan kayaknya ya di main di kasino, oke, kita masih bisa sebut itu probability ya. Itu tergantung seberapa jago dia main, keberuntungan juga seberapa berpihak ke dia. Tapi kalau kayak kasusnya judul ini kan ya udah diatur ya dari servernya ya kayaknya. Tapi banyak orang yang beranggapan kalau kita bisa kaya loh dari judul ini gitu. Iya. Dan kayaknya Kruger effect juga ada di sana sih. Iya. Ketika dia baru menang sekali 2 kali, wah dia pikir dia pinter nih di judulnya. Akhirnya dia pasang lebih gede dan akhirnya ya rungkat. Iya betul. Dulu gini masa-masa COVID ya. Saudara gue pernah sharing video, ada di barak gitu orang-orang kena COVID semua. Oke. Dan setelah gue lihat kok di dindingnya itu bukan tulisan Indonesia. Oke. Dan ternyata itu di Malaysia lokasinya. Nah di captionnya lah bisa dikatakan itu seolah-olah itu terjadinya di Indonesia. Nah itu sampai situ ya udah gue bilang lah ke saudara gue itu, ini bukan Indonesia loh, ini di Malaysia ininya lokasinya. Oh iya ya kata dia gitu. Jadi ya itu sih kayak berita-berita hoax tuh cepat menyebar karena pengaruh Kruger effect ini juga menurut gue. Karena kita merasa udah tahu banget nih. Iya udah tahu banget. Kebenaran nih. Iya. Harus kita share nih. Iya. Harus apa ya? Kayak kadang tuh ada ini enggak sih kayak perasaan happy ketika kita yang pertama kali tahu suatu informasi dan kita men-share itu ke orang. Bisa ya. Iya kan? Kita iya. Ada perasaan itu ada sih. Ada kan? Iya. Jadi kayak aku udah kayak misalnya nih ada satu hal yang lagi viral gitu. Terus kita cepet-cepet tuh share. Pengen sharing ke orang. Jujur aku jarang sih. Biasa grup keluarga gitu ya. tapi ada beberapa orang yang kayak ketika ada satu berita cuma baca headline-nya doang, bahkan isinya juga dia nggak sempat baca, udah di-share gitu. Ya. Nah, kalau kita telusuri kan headline aja bisa menipu gitu loh. Iya. Berarti kan kita harus lebih wise di situ gitu. Clickbait itu jangan banyak menjadi banget. Si paling merasa tahu gitu. Intan ada pengalaman pribadi kah tentang fenomena Kruger effect ini? Mungkin bisa sharing kali. Pengalaman pribadi mungkin pas ini kali ya, awal-awal kuliah Kocan. Jadi dulu aku kan ngambil jurusan matematika kan. Ya. Di kuliah. Nah aku kira dulu mata kuliah di perkuliahan itu ya 11-12 sama yang aku pelajari di sekolah. Kalau dulu kan di sekolah kayak belajar integral, turunan gitu-gitu kan. Kayak hitung-hitung, masih banyak angka-angkanya gitu. Ternyata pas udah masuk kuliah, itu jauh banget. Gitu, jadi kayak
kepedeanku di awal itu masuk ke jurusan itu jadi tiba-tiba yang awalnya pede tiba-tiba down gitu. Karena awalnya kan aku nggak tahu tuh apa aja yang dipelajari di kuliah Iya. gitu. Aku kira kayak dulu belajar kayak akar kuadrat gitu-gitu. itu masih bisa lah. Aku dulu waktu SMA bisa, pernah kok aku nilai 100 pernah malah gitu. Jadi kayak overconfidence. Iya. Tapi Karena pas kuliah kok beda ya? Iya, karena aku nggak tahu tuh gambaran perkuliahan itu gimana. Ya, make sense. Tiba-tiba masuk kuliah, ada belajar analisis real, topologi, fungsional, kayak apa ini semua ini. Bahkan kayak nemu angka aja itu udah sesuatu yang apa ya, kayak udah jarang lah nemu angka gitu. Di perkuliahan kita kayak cuma menganalisis gitu. Jadi lambat laun confidence-nya itu cenderung jadi menurun gitu. Karena matematika itu kayaknya lebih fokus ke ngelatih logika nggak sih? Ngelatih cara logika, berpikir. Iya, cara berpikir yang runut, yang sistematis, ya. gitu sih. Mungkin itu kenapa ekspektasinya bisa beda ya. Iya. Mungkin. Iya. Nah, paling itu doang sih, Kocan. Yang paling aku ingat banget ya. Tapi mungkin sadar atau tidak sadar ini sering aku lakukan juga kayaknya. Ketika baru memulai sesuatu hal, baru belajar satu hal, kayaknya ini sadar atau tidak sadar ya. Kalau Kocan sendiri gimana? Ya gue juga pernah sih kayak tadi yang kamu rasain juga. Ini jadi awal-awal itu kan gue belajar kripto. Oh, oke. Belajar berapa buku. Oke. Dari Timothy Ronaldo. Viral tuh dia. Timothy Ronaldo paling ini ya, kerja keras. Nggak boleh tidur siang tuh kok. Tapi gue suka sih pemikiran dia sih. Aku suka sih. Pemikiran dia gue suka sih, kayak apa ya, menyenggol aja gitu. Bener lagi dia bilang. Bener lagi. justru karena orang banyak tersenggol jadi banyak hatersnya ke dia. Iya. Nah jadi itu kan awal terpapar gue tentang kripto tuh. Gue belajar lah, beli buku segala macam. Nah akhirnya gue ngerasa oke nih, kayaknya gue udah tahu nih. Gue cobalah trading. Oke, langsung terjun ya. Trading future lagi. Jadi future itu kita prediksi harganya bakal naik atau turun. Ya seperti yang inilah, seperti yang dicetak banyak orang, rungkat jadinya. Tapi dari situ gue belajar lah. Oh ternyata trading itu gak sesimpel itu. Oke. Bukan berarti lu untung sekali 2 kali lu bakal untung seterusnya. Big no. Dan terus dari situ gue juga belajar butuh adanya money management. Terus lu open posisinya idealnya di mana sih? Lu pasang stop lossnya di mana? Ada target take profitnya di mana? Oke. Selain itu juga masih ada, kita harus kayak memperhatikan informasi tentang ekonomi nih, ekonomi makro. Waktu itu Donald Trump kepilih. Oh iya. Terus suku bunga dunia gimana? Waduh banyak nih. Ternyata yang tahu selama ini baru sedikit banget. Secuil doang. Iya. Gimana nggak rungkat kan? Nah betul. Jadi menurut gue ini ya terjadi ke semua orang sih ketika belajar hal baru. Tapi satu sisi ya, gue mikir ini ada hal positif juga. Ya. Kalau kita misalnya belajar suatu hal dan kita berpikir di awal kita harus tahu semuanya, menurut gue kita akan terhambat di langkah pertama untuk melakukan sesuatu itu. Mungkin kayak tipe perfeksionis ya. Justru menurut gue ketika kita mengalami Kruger effect ini, kita tahu sedikit dan kita mencoba, dan itulah menurut gue langkah pertamanya. Dari situ, dari kesalahan-kesalahan kita bisa belajar terusnya. Mungkin yang bisa diambil poinnya ya dari Dunning-Kruger effect ini adalah memulai sesuatu yang baru itu ya hal yang wajar, tapi overconfidence-nya tuh gitu. Jangan terlalu jauh banget gitu, ekspektasinya terlalu jauh banget, terus merasa paling expert banget gitu. Mungkin poinnya itu sih. Setuju. Dan
Ya kita harus punya rasa untuk terus belajar sih, Iya, itu betul. untuk tahu semua itu. Ya karena memang apa yang kita omongin sekarang pun apa yang kita tahu sebelumnya, apa yang kita pernah baca kan. Apa yang belum pernah kita tahu ya kita nggak bisa sampein itu. Kita nggak tahu juga apa itu. Iya, iya. Mungkin gimana supaya nggak terjebak ya? Mhm. Mungkin punya kerendahan hati kali ya Mhm. terhadap apa yang kita tahu. Jangan langsung percaya diri tinggi karena apa yang kita tahu itu belum seberapa gitu. Mungkin gini juga sih Tan, Mhm. gimana nggak terjebak ya. Ya. Jadi coba kita cek pendapat kita itu ke orang lain juga. Hmm. Jadi bandingkan dengan sumber yang lebih kredibel gitu. Iya, itu betul sih. Jadi nggak merasa kalau pendapat kita itu yang paling absolut, yang paling oke. Iya. Mungkin men-challenge apa yang udah kita tahu Ya, kali ya. challenge. Kayak misalnya kayak kita kan sering ngobrol nih. Kayak misalnya aku lagi dapet satu informasi nih. Kayak misalnya aku udah punya satu idealisme tentang informasi ini gitu. Oh, men-challenge apakah apa yang aku tahu itu Koko punya POV lain gitu. Jadi kan ketika kita ngobrol, oh ternyata Koko ini punya pandangan ini ya gitu. Jadi kayak merasa oke, aku perlu banyak belajar tentang apa yang aku tahu sekarang ini gitu. Berbagi POV lah. Jadi kita Iya. ada komparasi gitu. Ya betul. Gak cuma mengutamakan terhadap pemahaman diri sendiri doang. Kemarin-kemarin kita bahas refleksi itu. Untuk memahami diri sendiri. Kayak ini juga nyambung deh ke sini. Diri sendiri lagi ya. Diri sendiri lagi. Kembali ke diri sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita tuh terlalu yakin sama sesuatu, sebenarnya itu bisa jadi sinyal nih untuk kita pause sebentar dan bertanya, apakah gue benar-benar paham dengan apa yang gue pahami saat ini? Ya itu betul. Jadi kayak mungkin tadi nge-challenge-nya dengan orang lain ya. Iya, ini iya. men-challenge dengan diri sendiri. Bener gak yang lo pikir bener ini? Iya. Coba deh pikir lagi gitu. Iya. Terus kayaknya kita gak perlu malu untuk bilang kita tuh gak tahu. Karena kebanyakan orang tuh kayak ngerasa gengsi gak sih Tan? Untuk bilang, gue gak tahu tentang ini, gue gak tahu tentang itu. Padahal ya memang gak tahu. Emang gak tahu. Dan mau gimana? Gak perlu pura-pura tahu juga. Gak pura-pura tahu ya. Justru kadang menurut gue kejujuran itu jadi kekuatan juga sih. Iya. Tapi bukan berarti kita nggak tahu ya udah nggak tahu nggak. Tapi belajar. Balik itu kita belajar lagi. Iya. Tapi ketika kita menyadari kita nggak tahu dan kita jujur kalau kita nggak tahu, orang kan bisa ngasih insight baru ke kita juga kan. Iya. Kayak misalnya kayak kita di kantor, misalnya aku benar-benar nggak tahu nih. Kok kan bisa kayak ini caranya gini loh gitu. Jadi kan jadi kitanya belajar, orang juga bisa bantu kita gitu. Iya. Jadi kesimpulannya percaya diri itu perlu, tapi harus disertai juga dengan kesadaran batas kemampuan kita. Jangan sampai kebodohan terasa seperti kepastian. Sebaliknya jangan minder kalau kita mulai merasa banyak yang belum kita tahu. Bisa jadi itu ketika kita ngerasa kita belum banyak tahu, itu berarti kita mesti belajar banyak hal lain lagi gitu. Ya. Jangan ngerasa minder lah ya. Iya. Kalau kita nggak tahu ya udah, ya nggak tahu aja. Asalkan jangan cuma stop di situ. Iya. Nggak tahu ya belajar. Yang penting kita terus belajar, terus terbuka, dan yang paling penting sadar sih. Tadi refleksi tadi ya. Kalau kita tuh tahu sedikit banget dari dunia yang luas banget ini. Yups. Jadi yang bikin seseorang jadi dewasa itu bukan karena dia tahu banyak, tapi karena dia sadar masih harus terus belajar. Ya, betul. Intinya kita harus terus belajar, jangan stuck di satu titik doang. Karena hidup terus belajar. Hidup terus belajar. Oke, sampai situ aja podcast kita kali ini. Semoga teman-teman dapat manfaatnya, dan kita juga masih belajar kok di sini. Ya. Mungkin kita lagi di Kruger Effect ini juga jelasin ini. Jadi jangan percaya mentah-mentah apa yang kita omongin, terus pelajarin, ya kulik sendiri lah. Dan buat teman-teman yang pernah ngalamin pengalaman kayak gue sok tahu banget gitu,
Mungkin teman-teman bisa komen biar kita juga tahu cerita teman-teman gimana. Atau kekonyolan apa yang pernah terjadi, Iya, pernah teman-teman lakuin gitu. iya, itu menarik sih buat ya, mungkin kita belajar juga ya, Mas, saling belajar lah dari Iya, pengalaman itu. Itu. So sampai sini aja. See you di next content. Bye bye. See you guys.